Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Reza Palevi, guru matematika peminatan pada kelas 10. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Sebelumnya kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara kehidupan sehari-hari yang menyangkut tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Oke, di sini Bapak akan berikan ilustrasi ya. Oke, di sini terlihat bahwa kita kasih judul ya. Oke. Nah, apa itu eksponen ya? Sesuai dengan apa yang kalian pelajari sebelumnya di waktu sanawiyah atau di waktu SMP, fungsi eksponen mempunyai bentuk yaitu sebagai A pangkat N ya. Dengan A dengan A sebagai bilangan pokok ya, dan N sebagai pangkat ya. Pangkat. Oke. Nah, ini merupakan basic dari eksponen ya. Eksponen. Atau kalian bisa sebut dengan perpangkatan. Nah, seperti yang sudah diketahui, contohnya adalah misalkan 2 pangkat 3, bukan 2 dikali 3 ya artinya, tapi artinya itu adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, arti perpangkatan di sini adalah perkalian bilangan berurutan, bilangan pokok yang berurutan gitu ya, secara terus-menerus gitu ya, sesuai dengan nilai dari N. Misalnya ini 3 ya, bilangan pokoknya adalah 2. Jadi 2 terus berulang selama 3 kali. Gitu ya, artinya kayak gitu. Oke, kita tandai di sini. Ini sebagai pengulangan ya. 3 di sini itu sebagai pengulangan. Nah, jadi nanti jangan sampai kebalik. Notasinya jadi perkalian. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8 gitu ya. Itu salah. Kalau misalnya caranya kayak gitu, tapi jawabannya betul. Ya. Tapi di sini 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Berbeda halnya dengan 3 pangkat 2 misalnya ya. Misalkan 3 kali sorry. Oke. 3 dikali 3 sama dengan 9 gitu ya. Nah, ini adalah basic dari fungsi eksponen yang kita akan pelajari maupun logaritmanya gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah logaritma. Kita hapus sebagian ya. Logaritma. Apa yang dimaksud dengan logaritma gitu ya? Nah, pertanyaan ini sering dilontarkan ketika Bapak sedang mengajar ya. Logaritma pada hakikatnya itu adalah didefinisikan seperti ini ya. Didefinisikan sebagai A log B sama dengan N. Gitu. Nah, kenapa Pak kayak gini gitu ya? Ini adalah visualisasi dari atau kebalikannya dari eksponen.
Sedangkan kalau eksponen itu bentuknya kayak gini, A pangkat N sama dengan B sebagai hasil dari perpangkatan, A sebagai bilangan pokoknya, dan N adalah sebagai pangkatnya. Sedangkan di dalam bentuk logaritma, kita balikan seperti ini. Jadi A-nya itu di atas, B-nya di bawah, hasilnya sama dengan N. Oke, kita kasih contoh, kita visualisasikan ya. Jadi Bapak kasih contohnya. Contohnya itu masih dalam bentuk matematika ya. Misalnya aja yang kayak tadi, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, gitu. Berarti bagaimana bentuk logaritma? Ya, bentuk logaritmanya kayak gimana? Jadi kita pindahkan aja. A-nya itu sebagai 2. Ya, kita tandai di sini. Oke. N-nya itu sebagai ini ya, N-nya sebagai pangkatnya. Kalau di sini jadi sebagai hasilnya. Jadi kayak gini. A 2 log 8 sama dengan 3. Gitu ya. Jadi yang jadi hasil dari logaritma itu adalah pangkatnya. Gitu ya. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Begitu. Dan ini adalah basic dari logaritma. Setelah itu, setelah kita akan mempelajari fungsi, eksponen, dan logaritma, itu ada beberapa fungsi-fungsi atau sifat-sifat yang kalian akan pelajari dan kalian amati ya tentang eksponen maupun logaritma. Begitu. Oke. Dan selanjutnya kita cek lagi ya. Nah, kalian tidak perlu khawatir apabila kalian mengalami kendala. Sebetulnya di sini Bapak akan kasih materi untuk kalian lebih paham tentang eksponen dan logaritma ya gitu ya. Fungsi ya. Kalau kita berbicara tentang fungsi, berarti ada suatu grafik ya. Ada suatu variabel yang bisa kita sebut dengan atau kita bisa gunakan dengan X dan Y gitu. Nah, sorry. Di sini kita akan buat suatu garis. Oke. Di sini juga sama ya. Nah, ini biasanya seperti ini kan bentuknya. Ini adalah X, ini adalah Y. Gitu ya. X itu biasanya disebut dengan absis dan Y itu disebut dengan ordinat. Oke. Nah, X dan Y. Nah, sekarang apabila ada fungsi ya. Misalnya fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ya. Nah, fx di sini itu bisa dijadikan sebagai y gitu ya. Bisa didefinisikan sebagai y gitu. Maka y itu adalah hasil dari x gitu ya. Hasil dari fungsi x. Dia akan menghasilkan y gitu. Contohnya, misalkan nih ada bahasa yang lebih ilmiah lagi yaitu interval ya. Interval ini bisa kita definisikan panjang kelas ya. Bukan panjang kelas secara sebetulnya secara harfiah ya, tapi panjang kelas di sini adalah misalnya kita punya 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 5 ya dengan X bilangan bulat misalkan. Dengan X bilangan bulat. Maka X-nya ada apa aja? Yaitu X-nya adalah 2,3
3,4 gitu ya. Yang gitu. Nah, ini namanya panjang kelas gitu ya. Atau kita bisa sebut dengan sebagai interval. Oke. Kita balik lagi ya. Kita balik lagi. Nah, misalnya ada suatu fungsi tadi ya. Fx sama dengan 2 pangkat x. Begitu. Ya. Nah, fx sama dengan 2 pangkat x itu bisa membuat suatu grafik ya. Nah, kita nanti ilustrasikan menggunakan aplikasi ini. Jadi misalnya intervalnya ini berada pada negatif 1 ya. Intervalnya itu berada pada negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 ya gitu. Oke. Nah, cara pertama, cara 1 ya. Kita harus masukkan terlebih dahulu x ke dalam fungsi tabel gitu ya. Kita buat tabel lagi, buat tabel kayak gini ya. Oke, di sini kita buat tabel kayak gini. Oke. Di sini nilai x-nya. Dan ini adalah nilai fx-nya ya. Atau biasa disebut dengan y ya. Gitu. Y-nya. Kalau misalnya di sumbu tadi, di sumbu ordinat dan absis itu y-nya itu sebagai ordinatnya dan x sebagai absisnya, begitu ya. Nah, berarti kalau misalnya panjang intervalnya ini negatif 1 sampai 3, berarti kita bisa tuliskan di sini negatif 1, 0 ya, 1, 2, 3 ya. Nah, apa ini tanda ini? Arti dari sini. Yaitu tanda kurang dari atau sama dengan itu dia bisa jadi kurang atau sama dengan gitu ya. Itu. Jadi negatif 1 kurang atau sama dengan x gitu ya. Atau sama dengan x gitu. Jadi artinya di sini itu negatif 1 bisa dibawa karena ada definisi sama dengannya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan aja di sini ya. Kita buat suatu garis bilangan. Di sini titik tengahnya adalah 0 gitu ya. Nah, berarti negatif 1 letaknya di sini kan gitu. Ini ada 1, ini 2, ini 3. Ya gitu. Berarti kalau misalnya panjang intervalnya seperti ini, negatif 1 kurang dari sama dengan x, x kurang dari sama dengan 3, maka dimulainya itu dari negatif 1 kan gitu. Tapi ada kata sama dengan. Ya, ada kata sama dengan. Berarti kita bawa dia. Ini kita tandai sebagai warna hitam. Ini juga ada sama dengan, berarti warnai sebagai hitam. Berarti letak intervalnya itu ada di tengah-tengah. Yaitu di antara negatif 1 dengan 3 ya gitu. Beda lagi ceritanya apabila di sininya itu adalah kurang ya. Kurang aja. Nggak ada sama dengan. Nah, itu berbeda ya. Jadi kita bisa fungsikan ini ke dalam intervalnya yaitu kayak gini ya. Bulat aja, bukan bulat penuh, tapi di sini tetap bulat penuh karena di sini sama dengan ya. Kita tetap bawa dia 3-nya. Kalau misalnya kayak gini, artinya adalah negatif 1 itu tidak boleh dibawa karena negatif 1 kurang dari x. Atau kita bisa definisikan bahwa x ini lebih dari negatif 1. Gitu ya. X ini lebih dari negatif 1.
Gitu. Jadi nggak bisa dibawa negatif 1 tuh. Tuh ya. Oke. Kita lanjut lagi. Berarti kita udah tahu X-nya itu negatif 1, 0, 1, 2, 3 ya gitu. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi fx ini. Oke, di sini ya. Jadi, dari sini kita dapat 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat negatif 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 1/2. Ya, gitu. Kalau misalnya ada negatif, pangkatnya dia itu negatif, berarti dia kebalikannya atau ke bawah gitu ya. Jadi 2 ini sesuai dengan sifat dari eksponen. Apabila kalau misalnya ada di sini A pangkat negatif N gitu ya. Jadi 1/A pangkat N gitu. Oke ya. Dan di sini kalau kita masukkan lagi fungsinya ya. Jadi kita tulis di sini 1/2. Oke. Dan selanjutnya kita masukkan fungsi 0 ya. Fungsi 0 ke dalam fungsi x ya. X sama dengan 0 kita masukkan ke dalam fungsi fx ya, gitu. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat x atau 2 pangkat 0 ya. Hasilnya 1. Gitu ya. Oke. Berarti kalau misalnya 1 berarti 2 pangkat 1 ya. Hasilnya 2. Ini 1. Ini 1. Terus berarti 2 pangkat yang untuk x-nya sama dengan 2 berarti 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Gitu ya. Dan untuk x sama dengan 3 berarti 2 pangkat 3 hasilnya 8 ya gitu. 2. Oke, 8. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi nah ini adalah tentang fungsi eksponen ya. Dan cara mencari untuk fungsi eksponen gitu. Mencari fungsi eksponen itu kayak gimana? Nah, ini seperti ini ya caranya. Cara satu, kalian harus ini ya menguraikan interval ini berapa saja. Lalu kalian masukkan ke dalam tabel fungsi, dan di dalam fungsi tabel ini kalian masukkan x-nya 1/1 dan kalian operasikan semuanya ke dalam fx gitu ya. Atau nama lainnya disubstitusikan ya, atau dimasukkan ke dalam fx ini gitu ya. Oke. Nah, kita cek lagi ya. Kita cek di grafik. Bagaimana fungsi ini ya? Kalau misalnya kalian gambar 1/1, maka kalian bisa seperti ini caranya. Misalkan. Sorry. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, tadi di X itu, X-nya sama dengan negatif 1 ya. Negatif 1, ini titik 0 di sini ya. 0 di sini di tengah-tengah. Lalu 1, 2, 3 ya gitu. Oke. Nah, ya, hasil dari Y. Nah, kita tuliskan hasil Y-nya itu di sebelah sini ya. Di ordinat ya. Yang tegak lurus ke atas. Jadi, kalau misalnya di sininya 1,
2, 3, 4. Berarti letak setengah itu berada di sini ya, 0,5 setengah ya dia di sini. Oke, kita tik 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 gitu. Nah, terus kita lihat lagi hasil dari 0 itu yaitu 1. Nah, berarti letak kalau misalnya 1 berarti di sini ya. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti di sini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Berarti letaknya di sini. Ini 0, X-nya 0, Y-nya 1. Berarti ke sini, kita geser ke sini ya. Kita tandai aja. Di sini sebagai lingkaran merah ya. Oke, ini merah. Merah gitu ya. Oke. Lalu hasil dari X sama dengan 1 berapa gitu. Yaitu hasilnya 2. X sama dengan 1, 2. Berarti letaknya di sini. Ya, sip. Gitu ya. Dan hasil X sama dengan 2 berapa? Yaitu 4. 4 kita pasangkan ke 4 ya. Sorry. Nah gitu, ini 4. Oke. Lalu X sama dengan 3 itu berapa? Itu tadi udah kita hasilkan ya, hasilnya 8. Ya, kurang lebih di sini ya. Kita tulis di sini 8. Ya. Ya. Nah, gitu ya. Kita tarik garis dari sini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah fungsi eksponen. Ya, ini adalah fungsi eksponen. Fungsi eksponen ya dari 2 pangkat X. Ya, Y sama sorry. Dari fx sama dengan Y sama dengan 2 pangkat X. Seperti itu ya. Ya. Jadi fungsinya seperti ini. Apabila kita cek lagi ke dalam grafik ya, kita tulis di dalam grafik. Oke. Oke. Ya. Kita tulis di sini. Di sini ada fx ya. Ini misalkan 2 function. Ya, seperti ini ya. Jadi dari sini seperti itu. Ya, bila kita perbesar seperti ini. Dia bentuknya seperti ini. Oke ya, bentuknya seperti ini. Kita perbesar lagi. Seperti ini ya bentuknya. Jadi cenderung ke atas. Itu. Nah, ini adalah fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen. Oke, kalau di sini seperti ini.
Oke, kecap ya. Nah, kalau misalkan kita cek lagi, oh ini 2 dimensi, 3 dimensi ya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, itu ya. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Oke. Nah, seperti itu. Nah, mungkin tentang fungsi eksponen begitu saja ya. Jadi kalian bisa mengikuti arahan dari Bapak bagaimana caranya. Dan satu persatu dulu caranya itu misalkan ada suatu fungsi seperti ini, langsung tentukan X-nya kayak gimana. Lalu di sini hasilnya kita operasikan dan substitusikan gitu ya. Substitusikan dan operasikan X-nya ke dalam fungsi fx ya. 2 pangkat X. Nah, ini tergantung dari soalnya. Misalnya 2x pangkat negatif 1 atau 2x dikurangi 1 atau 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat x tambah 1 gitu ya. Nah, itu bermacam-macam ya. Tinggal kalian substitusikan lalu operasikan. Apabila ada yang bingung, kata substitusikan itu apa gitu Pak gitu ya. Substitusikan itu substitusi ya, substitusi. Ini adalah proses memasukkan ya, memasukkan. Arti dari dalam memasukkan ini adalah yaitu misalnya kita tahu X sama dengan 1 gitu ya. Ini adalah fungsi 2x gitu misalkan. Nah, di sini bisa diselesaikan menjadi 2 kali 1 karena X-nya sama dengan 1. Kita ganti X-nya menjadi 1 gitu ya. Jadi hasilnya 2. Nah, seperti ini. Ini adalah proses dari substitusi ya. Seperti itu. Apabila kalian tidak paham atau ada pertanyaan, silahkan kalian bisa hubungi Bapak melalui WA ya. Nah, gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.